SM Store, amanah dalam muamalah. Min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagai manusia secara umum kita tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apapun kondisi kita. Dalam keadaan sakit pun hakikatnya kita masih mendapat nikmat yang tidak mungkin kita hitung juga, apalagi dalam keadaan sehat. Terlebih lagi tak kala kita kemudian diberi anugerah iman dan Islam, suatu nikmat tidak ada tandingannya, suatu nikmat yang diberikan hanya kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa bersyukur dengan lisan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan hati mengakui dan meyakini semua yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga mensyukuri dengan anggota badan kita, memanfaatkan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian juga pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah taala, sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang terus menerus berkumpul di tempat yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan sebagai afdalul biqa fil ardi, tempat yang paling mulia di muka bumi, baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi kemuliaannya dinisbatkan kepada Allah, sisi lain dinisbatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW mengatakan, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya tiap orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu mendatangi masjid sehari 5 kali. Tempat yang paling sering dikunjungi oleh seorang muslim yang bertakwa adalah masjid. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Nabi, itulah rumahnya orang yang bertakwa. Makanya agar kita rumahnya pun sebagai rumah yang ditinggali oleh yang bertakwa, ya, rumah tinggal kita kadang beranggapan rumah ya tempat tinggal, tempat tidur, tempat istirahat. Padahal dalam konsep Islam, rumah itu adalah tempat ibadah. Persepsi kita kadang rumah ibadah ya masjid, ya gereja, tempat ibadahnya orang kafir. Padahal bagi kita seorang muslim, rumah kita adalah tempat ibadah kita. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali yang wajib bagi laki-laki. Dan rumah tempat ibadahnya kaum wanita. Jangankan dengan sholatnya, dengan tetap tinggalnya di dalam rumah itu ibadah. Karena Allah Ta'ala perintahkan waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian para wanita di rumah kalian. Ini perintah, ya. Perintah adalah sesuatu yang mesti dijalankan, ada wajib, ada sunnah. Dan hukum asalnya perintah itu wajib. Maka para perempuan dengan tinggal di dalam rumah itu adalah ibadah.
Apalagi kemudian di dalam rumah dia sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, mendidik anaknya, mentaati suaminya, dan seterusnya. Maka rumah bagi seorang muslim dibangun bukan sekadar tempat tidur, tempat istirahat, tempat berteduh, bukan. Niatkan memang sebagai tempat ibadah, agar jerih payah kita mengumpulkan harta untuk membangun rumah memang bernilai ibadah. Ini yang seringkali terluputkan dari niat tak kala orang bangun rumah. Seringkali niatnya biar misah dari mertua, biar mandiri dari orang tua. Ya betul, itu yang didapatkan berikutnya. Namun tak kala diniatkan yang paling tinggi adalah ibadah, maka tidak sia-sia jerih payahnya, susah payahnya untuk bisa membangun rumah. Rumah adalah tempat ibadahnya seorang mukmin, seorang muslim, sebagaimana masjid adalah rumahnya dia sebagai orang yang bertakwa. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apalagi tak kala berkumpulnya kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, untuk belajar ilmu agama. Ada ayat dibacakan, ada hadis diterangkan. Ini berkumpul yang disampaikan oleh Nabi SAW mendatangkan ketenangan, mendatangkan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada acara yang dihadiri oleh orang banyak sekali, seperti di Monas misalnya waktu itu, ya, dibanggakan sekali, dikenang terus, dibikin acara alumni dan seterusnya. Seolah-olah dibanggakan, luar biasa. Namun tidak dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, maka akan turun nazalat alaihimus sakinah wa khasyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, yang keempat ini Allah membanggakan, menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat, ya. Orang-orang yang hadir majelis ilmu dalam masjid dibanggakan oleh Allah terhadap para malaikat, makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat. Maka niatkanlah tak kala duduk di dalam masjid dengan niat yang benar, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ilmu, untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan dari orang lain yang mungkin kita hilangkan kebodohannya. Istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, dan seterusnya. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi kita insyaallah pada kesempatan siang hari ini tentang 3 doa di antara sekian banyak doa yang dijanjikan mustajab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab, akan dikabulkan oleh Allah tanpa ada keraguan padanya. Kata beliau, yang pertama da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Yang ketiga da'watul walid ala waladi, doa orang tua terhadap anaknya. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa yang pertama yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini mustajab, doanya orang yang terzalimi. Ya. Memang keumuman kita sebagai seorang muslim punya refleks tak kala kondisi tertentu langsung berdoa.
ya. Baik saat mendapatkan nikmat maupun saat mendapatkan musibah, ya. Ini sesuatu yang baik mestinya, ya, karena memang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdoa kapanpun, ya, dan minta kebaikan apapun secara umum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku. Perintahnya enggak dibatasi waktu, berarti umum. Dan tidak disebutkan apa yang diminta. Ud'uni, berdoalah kepadaku kapanpun dan minta apapun dari hal-hal yang baik tentunya. Astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Berdoa itu sendiri sudah kebaikan karena menjalankan perintah Allah. Andai kata dia belum melihat terkabul, gak perlu kecewa karena dia sudah mendapatkan nilai ibadah dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sering disampaikan menyatakan bahwa doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah itu juga doa, ya. Karena sebagaimana kita ketahui, yang namanya doa itu ada dua macam, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa yang sifatnya memang langsung ada unsur permintaan. Ya Allah berilah kami rizki, ya Allah berilah kami ilmu, ya Allah berilah kami kesehatan. Jelas ini permintaan. Ada yang tidak terkandung maksud secara langsung berupa permintaan, ya. Namun itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang berpuasa misalnya, ya, puasa dijalani tanpa ada unsur permintaan. Tapi tentunya orang yang berpuasa, ya, meyakini dalam hatinya untuk dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari berbagai macam hukuman. Karena kalau tidak berpuasa tentunya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian disebutkan di sini orang yang sedang kena musibah juga sering refleks berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kami, ya Allah ringankanlah urusan kami. Begitu pula orang yang dizalimi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam hadis ini saja menyebutkan bahwa doa orang dizalimi itu mustajab. Dalam hadis lain disebutkan ittaqi da'watal mazlum. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat besar kemungkinan dikabulkan. Namun perlu kita pahami, sebelum orang yang dizalimi itu berdoa kepada Allah, perhatikan dulu mau berdoa apa tak kala dizalimi. Apakah mendoakan kebaikan kepada pelaku kezalimannya atau mendoakan kejelekan, ya. Seringkali yang muncul dalam benak orang yang dizalimi langsung ingin mendoakan kejelekan. Ini yang, ya, kadang-kadang disebut manusiawi lah. Wong dia dizalimi mau balas gak mampu, ya cuma mendoakan. Tapi doa apa yang akan dia panjatkan? Nah, makanya dalam agama ini ada tuntunan orang yang dizalimi mestinya pertama kali berjiwa besar, berlapang dada terhadap sesama saudaranya muslim. Karena kezaliman seringkali terjadi dari saudaranya sendiri, bahkan kadang dari pasangan hidupnya, ya. Suami merasa terzalimi oleh istrinya, istri merasa terzalimi oleh suaminya, anak merasa terzalimi oleh orang tuanya, orang tua merasa terzalimi oleh anaknya, dan seterusnya. Maka hati-hati jangan bergegas langsung mendoakan kejelekan. Tahan dulu lisannya. Karena justru hadis Nabi SAW ini menjadi renungan bagi kita. Kalau kita mendoakan kejelekan dan terkabul,
ini memadaratkan saudara-saudara kita. Ya. Maka yang dianjurkan mestinya pertama kali adalah memaafkan. Ya, wal ya'fu wal yasfahu. Allah Ta'ala mengingatkan, hendaklah kalian memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bukankah kalian suka Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau orang dizalimi lalu memaafkan dengan pertimbangan akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik, maka Allah janjikan bagi dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Dan juga disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi tak kala ada kezaliman, korban ini, mazlum ini, jangan langsung menuntut balas, ingin menumpahkan dendamnya dengan doanya. Ya. Bisa jadi orang tersebut layaknya dimaafkan hingga sadar akan kesalahannya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang sepantasnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sering beliau dizalimi oleh kaumnya. Bahkan kezaliman itu sampai berakumulasi semakin dahsyat sampai terusir beliau dari Mekah. Tak kala beliau datang lagi sudah sebagai orang yang kuat dan sebagai pemenang, beliau tidak menuntut balas. Walaupun terusir, terzalimi dari kota Mekah, datang kembali dalam keadaan perkasa, memaafkan seluruh orang yang pernah menzaliminya. Keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian andai kata pun seorang yang dizalimi hendak mendoakan kejelekan bagi orang yang menzalimi, maka perlu kearifan. Jangan sampai kesalahan sedikit dari saudaranya yang membuat dia merasa terzalimi dibalas dengan doa yang sangat dahsyat. Ya, ini yang sampai diterangkan oleh para ulama. Itu mendoakan kejelekan bagian daripada membalas satu kezaliman dengan kejelekan pula, doa. Tapi doa pun harus setimpal dengan kezaliman yang diterima. Yang ini kadang-kadang sulit untuk setimpal. Karena kalau tidak setimpal, tidak sepadan, melampaui batas, dia jatuh dalam kezaliman dengan doanya. Ya. Ada salah satu jamaah keluar dari masjid, sandalnya hilang misalnya. Dan sandal baru beli, jengkelnya luar biasa. Ini yang ngambil sandal saya semoga dilaknat oleh Allah, dicerai-beraikan keluarganya misalnya. Wah, ini doa yang berlebihan. Hanya kehilangan sandal, ya, bisa jadi ternyata hanya keliru. Baru selesai doakan, orangnya datang, maaf keliru, ya, saya salah ambil misalnya. Padahal sudah mengucapkan doa jelekan, dia harus minta maaf lagi. Artinya apa? Membalas seorang yang berbuat zalim walaupun dengan doa juga harus dengan adil, tidak boleh melampaui batas. Dan tentunya diingatkan ini bagi orang yang kadang bermudah-mudahan berbuat zalim, hati-hati dari berbuat zalim. Orang yang dizalimi punya doa, ya, yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW bisa terkabul walaupun isinya permintaan kejelekan kepada Allah untuk ditimpakan kepada pelaku kezaliman. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang berbuat zalim, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhul yawma. Siapa di antara kalian memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka minta halallah darinya, dari kezaliman tersebut hari itu juga, jangan ditunda. Kalau yang dizalimi sudah dongkol, sudah kecewa, sakit hati, bisa mendoakan kejelekan-kejelekan baginya. Wal'iyadzubillah.
Dan Nabi SAW menyebutkan doa orang dizolimi tersebut walaupun kadang melampaui batas bisa jadi terkabul. Maka ini sebagai peringatan bagi kita semuanya, ya. Apalagi tak kala yang dizolimi, ya, pasangan hidup kita, segeralah minta maaf. Jangan sampai pasangan hidup kita mendoakan kejelekan, membuat, ya, kekacauan dalam rumah tangga. Maka keliru kalau ada sebagian orang Islam minta maaf itu hanya sebagai formalitas, ya. Di bulan Syawal, Idul Fitri, kadang-kadang dimaknai kembali suci, ya, karena puasa katanya menghapus dosa. Di Idul Fitri ini terhapus dosanya di hadapan Allah 100%, suci seperti bayi baru dilahirkan. Tinggal minta maaf kepada, ya, manusia. Makanya kunjung mengunjungi, ya, atau saling hubungan dengan sarana komunikasi untuk saling minta maaf. Ini budaya yang kurang tepat tentunya, ya. Minta maafnya bagus, tapi kalau basa-basi ini tidak bagus. Harusnya kata Nabi SAW, kapan dia berbuat zalim, hari itu juga dia minta dihalalkan dari kesalahannya, dari kezalimannya, ya. Dan kalau memang terkait dengan harta, tidak cukup hanya dengan kata-kata, harus diiringi dengan mengembalikan harta yang pernah diambil dengan cara yang zalim, ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini juga tentunya warning, ya, agar kita jangan bermudah-mudah menzalimi orang lain. Ada ancaman yang mengerikan. Dan tentunya orang yang berbuat zalim juga jangan sembarangan mendoakan, karena khawatir langsung terkabul. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, safar yang memang dalam pengertian syar'i, ya, dan dalam rangka bukan maksiat, safar yang mubah atau safar yang ibadah, ya. Karena safar itu kadang niatnya untuk berbuat maksiat, wal'iyadzubillah, ya. Bepergian dalam jarak yang safar tujuannya untuk melakukan kejahatan tertentu atau kemaksiatan tertentu atau dosa-dosa tertentu, ya. Orang yang safar niat seperti ini maka tidak masuk kategori doanya terkabul, ya. Adapun yang dimaksud doa orang musafir terkabul tak kala safarnya untuk ibadah, umrah, haji, ya, birrul walidain, ya, orang tua ada di Jakarta misalnya, safar sana untuk berbakti kepada orang tua atau untuk silaturahmi kerabat-kerabatnya, dia safar memang untuk silaturahmi, atau safarnya memang untuk mengunjungi saudaranya seagama yang dicintai karena Allah, ya. Atau safar yang mubah, ya, untuk rekreasi, ya, untuk, ya, bisnis atau yang lainnya. Ini sisi lain safar itu merupakan penderitaan, qit'atun minal azab, makanya ada hiburannya. Safar itu peluang terkabulnya doa. Terlebih lagi kadangkala di saat safar bertepatan dengan kemungkinan terkabulnya doa karena sebab yang lain. Karena kita ketahui bahwa sebab-sebab terkabulnya doa bukan hanya 3 ini, banyak yang lainnya. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah, ya. Doa yang dipanjatkan di sore hari Jumat, ya. Ini termasuk sebab-sebab terkabulnya doa. Semakin banyak sebabnya, semakin berpeluang untuk terkabulkan. Walaupun kalau ada penghalangnya, sebab-sebab ini juga kalah, ya. Sebagaimana yang sudah sering sampaikan,
kalau konsumsinya yang haram atau membelinya dengan hasil usaha yang haram, ya, yang dikonsumsi halal tapi memperolehnya dengan cara haram, ya, maka ini menghalangi terkabulnya doa. Walaupun banyak sebabnya, dizalimi, safar, di waktu sore antara maghrib dan iqamah misalnya, tapi ternyata makannya dari usaha yang haram, minumnya dari hal yang haram, pakaiannya, ya, kendaraannya, ya, gimana akan dikabulkan? Maka terkabulnya doa terkait dengan sebab yang lain, terkait juga tidak adanya penghalang. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang ketiga, dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua terhadap anaknya. Disebutkan oleh sebagian ulama, hal ini dibatasi bi an yakunal walid madluman. Doa orang tua terhadap anaknya yang dimaksud di sini doa memohonkan kejelekan. Orang tua marah kepada anak karena orang tua dizalimi, anaknya durhaka. Orang tua mohon kejelekan untuk ditimpakan kepada anaknya durhaka, ini berpeluang besar dikabulkan. Adapun kalau mendoakan kejelekan kepada anak tanpa ada sebab, padahal menerangkan fala yustajabu lahu, ini tidak dikabulkan dan tidak selayaknya orang mendoakan kejelekan. Dan semestinya orang tua walaupun dizalimi berpikir ulang untuk mendoakan kejelekan untuk anaknya. Harusnya malah justru berupaya mendoakan kebaikan untuk anaknya walaupun anaknya durhaka. Justru itu peranan orang tua untuk mendidik anaknya agar berhenti dari kedurhakaannya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian doakan kejelekan untuk diri kalian sendiri. Walaupun kadang-kadang bukan berupa doa yang langsung, ya, tapi sebetulnya ngandung doa. Hari ini apes saya ini, ya, itu seolah-olah hari ini dia memang akan mendapatkan apes terus. Makanya kalau mendapatkan sesuatu yang tidak berkenan dalam hatinya, jangan ucapan seperti itu yang keluar dari lisannya. Ucapkan qadarallahu wa syafa'al. Kata-kata apes, sial, itu seolah-olah doa pada dirinya untuk dapat kejelekan, dapat kesialan, ya. Maka gantilah hal seperti itu dengan ucapan qadarallah masya'afa'al. Allah mentakdirkan, apa yang Allah kehendaki pastilah terjadi, ya. Dan jangan kalian doakan kejelekan untuk anak-anak kalian, ya. Dan jangan kalian doakan kejelekan untuk harta kalian. Harta ya ada mobil kita, ya, motor kita, ya, rumah kita. Ini rumah kok apes bener ya, ribut terus dalam rumah ini misalnya, ya. Ini rumah bawa sial. Ini hati-hati, ya. Gak boleh mendoakan kejelekan kepada harta kita. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fihi ata'an fastajibu lakum. Akhrajahu Muslim. Bisa jadi kalian berdoa kepada Allah yang bertepatan dengan satu waktu di saat kamu minta kepada Allah, lalu Allah Ta'ala mengabulkan permintaan kalian. Wal'iyadzubillah, ya. Maka kalau mintalah yang baik, jangan minta yang jelek. Hadis ini sahih Imam Muslim. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi tentang masalah doa orang tua terhadap anak, ya. Dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tentang kejadian di zaman Bani Israel dahulu kala, ya. Seorang ahli ibadah yang bernama Jurej, ya, ini kisah yang sangat terkenal. Kita ambil ibrahnya, ya. Jurej ini dikenal sebagai orang yang menetapi rumah ibadahnya
tanpa beraktivitas di luar, hariannya di tempat ibadah tersebut. Namun ilmunya lemah. Ya. Hanya ahli ibadah namun ilmunya lemah. Orang soleh betul. Ya. Suatu kali ibunya datang memanggil dari luar. Wahai Jurej. Ternyata Jurej sedang sholat sunnah. Mendengar panggilan ibunya, muncul kebimbangan dalam hati. Lanjutkan sholat atau menjawab panggilan ibu. Akhirnya memutuskan melanjutkan sholatnya. Di kesempatan lain lagi datang lagi ibunya, manggil lagi. Ternyata Jurej juga lagi sholat sunnah lagi, memang ada ibadah. Panggilan yang kali kedua ini pun ditimbang lagi, lanjut sholat sunnah atau memenuhi panggilan ibu. Ternyata milih melanjutkan sholatnya. Sampai berulang yang ketiga kali, sama. Ibunya datang, dia lagi sholat sunnah lagi, dipanggil lagi. Memutuskan untuk tidak menjawab yang ketiganya, sama dengan yang kedua dan yang pertama. Melanjutkan sholat sunnahnya. Ibunya marah. Ini sudah keterlaluan sampai 3 kali. Maka ibunya mendoakan doa kejelekan agar Jurej tertimpa fitnah sebelum matinya, fitnah yang mempermalukannya. Ternyata doa dari sang ibu ini kepada anak yang ahli ibadah, ya hanya karena marah panggilannya tidak dijawab, ya terbukti, ya. Padahal Jurej ini semestinya kalau punya ilmu bisa mempertimbangkan antara amalan yang wajib dengan amalan yang sunnah. Mana yang didahulukan? Mestinya mendahulukan yang wajib. Menjawab panggilan ibu hukumnya wajib, sholatnya sunnah. Nah, hanya karena memang beliau ini ahli ibadah, ya, maka keliru dalam mengambil keputusan. Inilah bahayanya ibadah tanpa ilmu. Penilaian manusia, masya Allah, ahli ibadah, ya, betul dia, gak pernah keluar-luar. Ibunya datang 3 kali juga sedang sholat sunnah terus. Tapi ibadah sunnahnya menyakiti orang tua yang harusnya dia jawab panggilan ibunya sebagai hukum wajib, ternyata dia abaikan. Maka terkabullah doa ibunya, ya, terfitnah dengan adanya pelacur yang menggodanya, ya, menggoda, mengajak berbuat mesum. Namun karena memang ahli ibadah, ditolak ajakan tersebut. Berbagai bujuk rayunya ditolak. Orang yang ahli ibadah betulan. Sampai sang pelacur pun berbuat mesum dengan penggembala sapi, ya, berbuat zina, sampai akhirnya mengandung, punya anak, dan orang-orang pun gempar. Tak kalah sang wanita ini pelacur yang tanpa suami punya anak. Ditanya, kamu ini berbuat zina dengan siapa? Kok punya anak ini? Dijawablah sang wanita ini, berbuat dengan Jurej. Masyarakat pun marah luar biasa. Ternyata selama ini dibohongi oleh kesolehan yang zahir katanya. Ya, zahirnya ahli ibadah tapi berbuat mesum, dihancurkan tempat ibadahnya. Tak kala dihancurkan, Jurej ini sudah, ya, dipermalukan juga. Istilah kita diarak, ya, digiring, dipermalukan di depan masyarakat. Kemudian divonis, kamu ini telah mencemarkan nama baik masyarakat ini, zahirnya ahli ibadah tapi berbuat mesum. Jurej ini sadar, oh ini akibat doa ibu saya. Saya berbuat salah, tidak menjawab panggilan sang ibu, hingga ibu marah, doakan jelekan untuknya. Dan Allah Ta'ala masih menyelamatkan kehormatan ahli ibadah, ya, tidak sampai hancur sedemikian parah, ya, diberikan karomah oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Sang Jurej ini, ahli ibadah ini memanggil bayi tersebut. Mana bayinya? Bawa ke sini. Maka dibawalah orang-orang di situ di hadapan Jurej. Bayi yang baru dilahirkan, hanya hitungan hari, ya, oleh Jurej ditusuk perutnya. Siapa bapakmu?
Dijawab sang penggembala sapi. Masyarakat sadar. Ya. Ini termasuk bayi yang bisa bicara. Dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ahli ibadah tadi. Ya. Tapi sudah terkena cobaan dahsyat tadi. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibrah dari kisah ini, doa orang tua walaupun berisi kejelekan bisa terkabul untuk anaknya, sekalipun anak soleh, ahli ibadah. Namun kalau hati orang tua sudah tergores, doanya sebagai wanita yang terzalimi, sebagai ibu yang terzalimi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari menyakiti orang lain, apalagi kedua orang tua kita. Ya. Kalau secara umum manusia yang dizalimi saja terkabul doanya, apalagi orang tua kita. Disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW, dakwatul walid ala waladih. Dan ini terbukti dalam kisah Jurayj tadi. Ya. Adapun yang banyak beredar di masyarakat, ya, mungkin itu mitos. Ya. Kisah-kisah bagaimana orang tua yang marah sama anaknya sampai anaknya disumpahin menjadi patung, menjadi batu dan apa, itu mitos. Ya. Tapi ini kisah nyata yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun kadang ada ibrohnya memang, tapi kalau menanggapi kisah, lihat dulu sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, kita khawatir masuk menyebarkan kedustaan, hoax. Ya. Dalam agama ini bahaya. Walaupun isinya bisa jadi benar, ibrohnya ada. Nah, namun kalau kedustaan, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan, wailun liman yuhadditsu wa yakdzib liyudhika bihil qaum fawailun lahu fawailun lahu. Celakaan bagi satu kaum yang menyampaikan suatu kisah, menceritakan suatu cerita, lalu dusta dalam menyampaikannya untuk membuat tertawa suatu kaum. Celaka bagi dia, celaka bagi dia. Ya, ini cerita yang membuat tertawa. Tapi kalau ada dusta di dalamnya, ada ancaman wailun 3 kali. Wailun pertama di awal dan wailun 2, 3 di akhir. Walaupun kita membawakan kisah-kisah untuk diambil ibrohnya, perhatikan, jangan kisah fiktif, ya. Jangan kisah yang rekaan manusia, mitos gak jelas asal usulnya, ya. Tapi harus tetap dengan kejujuran. Karena kedustaan walaupun untuk, ya, mengambil ibroh untuk membuat orang tertawa, oleh Nabi SAW diancam dengan ancaman yang mengerikan. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini insyaallah materi kita pada kesempatan, ya, siang hari ini tentang 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita harus bijak dalam memanfaatkan apa yang disebutkan sebagai doa yang mustajab. Kalau memang kita terzalimi, doakanlah agar Allah Ta'ala mengampuni orang yang berbuat zalim dan mendapatkan hidayah hingga berbuat dari kezalimannya. Mengamalkan sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Pelaku kezaliman kita tolong dengan minimal. Kalau kita tidak mampu dengan nasihati, tidak mampu mencegah dengan fisik, maka doakanlah agar orang itu mendapatkan hidayah, berhenti dari kezaliman-kezalimannya. Siapapun orang itu, ya, penguasa, kawan, saudara, kerabat, ya, atau bukan itu semuanya, yang penting orang berzalim kepada kita maupun kepada orang lain, ya, unsur akhaka, tolong saudaramu, ya, zaliman atau mazluman, diantaranya dengan doa. Kalau kita dizalimi, gunakan kesempatan itu agar dikabulkan oleh Allah. Orang yang berbuat zalim sadar dan berhenti dari kezalimannya. Jangan malah kesempatan sekalian, ya Allah, orang itu hancurkan hidupnya misalnya. Ya, ini bisa jadi jatuh dalam kezaliman yang lain. Padahal dia dizalimi betul, tapi kezalimannya tidak seberat dari doa yang dia panjatkan. Ini kezaliman yang lainnya lagi, wal iyadzubillah.
Sebelum saya akhiri, tadi barangkali ada ya yang perlu ditanyakan, ya semoga jelas. Yang saya harapkan tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada ya dipersilakan. Silakan. Moga. Baik. Ada satu kejadian Seorang guru. Suaminya nikah lagi, terus berjalan waktu suaminya meninggal. Dan ibu ini dendam terus ibu ini punya anak juga. Ibu ini dendam terus sampai lama, sampai mungkin bisa sampai sekarang. Bahwa itu tugas anak. Kiamah. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentunya hiburan bagi orang yang ya, dizolimi dalam keadaan dia tidak berdaya untuk menuntut di dunia. Diambil hartanya dengan cara yang zalim, dia nggak bisa mengambil balik karena nggak punya kekuatan. Ya. Baik dalam bidang usaha atau dalam hal waris, ya, karena dia anak paling bontot misalnya, dizolimi oleh kakak-kakaknya, ya nggak bisa berkutik sudah. Tapi nantilah ada yaumul kiamah misalnya. Kakak-kakaknya yang berbuat zalim juga nggak minta maaf. Ya berarti berlanjut sampai yaumul kiamah. Akan ada orang-orang yang bangkrut sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin begitu. Masih ada? Monggo, Mas. Bagaimana cara meminta maaf pada orang yang terzalimi akibat tulisan kita di media sosial atau postingan kita di media sosial, sementara kita tidak tahu siapa saja yang terzalimi akibat tulisan kita? Bagaimana cara meminta maaf? Kalau kesalahan secara umum, permintaan maafnya juga secara umum. Dengan bahasa siapapun yang merasa terzalimi dengan kata-kata saya, dengan tulisan saya, atau dengan perilaku saya mau maaf dengan setulus-tulusnya. Kalau yang merasa harus ketemu, silakan ketemu. Kalau cukup dengan tulisan ini, walhamdulillah. Karena kesalahannya umum, maka penyampainya juga umum. Karena tidak tahu siapa saja yang terzalimi, ya kan? Maka permintaan maafnya juga berlaku umum. Nah, kalau tahu orang per orangnya, nah itu dihubungi langsung yang bersangkutan. Insyaallah demikian. Ya. Sebagaimana para ulama dulu yang pernah memiliki pemikiran sesat, kemudian bertobat, dia merasa bersalah, telah menyesatkan banyak orang. Ya, beliau kemudian nyusun kitab, menyampaikan yang benar, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari misalnya, seperti Imam Ghazali misalnya, dan seterusnya. Akhirnya nulis kitab, karena kitabnya sudah terlanjur tersebar, susulkan lagi kitab lagi, nyebarkan lagi. Bahkan ada salah satu ulama, saya lupa siapa namanya, berdiri di atas mimbar Jumat di hadapan khalayak ramai berjumatan, dia ungkapkan keyakinan yang lama batil, pemahaman yang lama keliru, perilaku yang lama sesat. Saya sekarang bertobat dari yang lama itu semuanya, dan saya lepaskan diri sebagaimana saya lepaskan baju jubah ini, dilepas, dilempar, mengungkapkan sebagai gambaran, saya juga sudah mencampakkan pemikiran yang lama, pemahaman yang lama di hadapan umumnya di saat itu. Ya. Karena kesalahan yang membuat banyak orang terugikan bukan hanya di zaman sekarang, sudah ada zaman dulu. Dengan tulisan itu tadi, kitab-kitab yang menyesatkan, ya kemudian pelakunya bertobat, maka ditulis semisal itu, sama yang dimanfaatkan untuk khalayak umum. Insyaallah demikian ya. Dan insyaallah ini ya sebagai penutup, saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan faedah pada apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini sebagai ilmu dan sebagai amal soleh. Dan kurang lebihnya mohon diampuni, mohon dimaafkan. Apa yang keluar dari saya benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Wadah. Ini saya bacakan apa adanya. Assalamualaikum Ustaz. Ketika seorang istri tidak meridhoi pernikahan suaminya yang kedua dan ketiga, bukan pernikahan pertamanya ya,
Ya, kalau pertamanya ya dia sendiri yang menikah ya. Dan merasa terzolimi, apakah menjadi tidak berkah pernikahan tersebut? Apa yang harus dilakukan sebagai istri yang kedua dan ketiga tersebut? Jadi pertanyaan ini mewakili yang pertama, mewakili yang kedua dan ketiga sekaligus. Merangkap ini ya. Jadi yang pertama, pernikahan yang kedua ataupun yang ketiga asalnya adalah syar'i, ya, perintah. Adapun caranya berbeda satu orang dengan lainnya, ya. Maka kalau ada kezaliman, bukan kezaliman dari sisi syariatnya, tapi kezaliman dari pribadi pelakunya. Nah, perlu dilihat lagi zalimnya dari sisi apa. Karena kadang persepsi orang dizalimi dengan orang yang dianggap melakukan kezaliman berbeda. Misalnya dalam masalah ta'adud ini, sang suami tidak minta izin dan tidak memberitahu, ya, tahu-tahu sudah sah dengan kedua. Pihak istri yang pertama menganggap ini zalim, ya kan? Ini bukan zalim, ya, itu sesuatu yang dibolehkan dalam syariat, yang butuh disikapi dengan kesabaran, sebagaimana sabarnya perempuan menerima bagian separuh dalam hal waris daripada saudara laki-lakinya. Ya, saudara laki-laki dapat 10 juta, perempuan cuma dapat 5 juta. Banyak yang gak terima zaman sekarang, tapi harus sabar nerimanya, ya. Sebagaimana wanita pun demikian. Memang tidak diharuskan untuk memberitahu, apalagi minta izin, ya. Makanya persepsi kezalimannya perlu dijabarkan. Dalam hal apa? Kalau kemudian tidak adil dalam membagi hari-harinya atau membagi kebutuhannya, ini baru boleh diprotes, ya. Ini berarti ketidakmampuan sang suami untuk berbuat adil yang jatuh dalam perbuatan zalim. Yang ini yang perlu dibimbing tentunya. Adapun masalah berkah atau tidaknya, ya, ini tentunya yang namanya berkah kan al khairul katsirud daim, kebaikan banyak yang langgeng, ya, dan itu pasang surut. Makanya rumah tangga itu berjalan sebagaimana yang berjalan ada di dalam masjid. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada penambahan ilmu, ada tawasi bil haq was sabr. Suami istri juga demikian, ya. Suami yang ta'adud tidak selalu salah terus, sebagaimana sang istri yang dita'adud jangan merasa benar terus hingga seolah suaminya pelaku kezaliman terus, ya. Nah, di sini butuh keadilan dan kearifan dari kedua belah pihak. Adapun keberkahannya tentunya dilihat, ya. Kalau masih dalam koridor syar'i, ya, kesalahan 1-2 wajarlah manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Makanya ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar, ada syariat tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Adapun keberkahan kalau ini masih berjalan amar ma'ruf nahi mungkar, tawasi bil haq, ya, tawasi bis sabr, maka itulah keberkahannya, ya. Tapi kalau yang ada KDRT misalnya, ya, sang istri memprotes atau sang istri menasihati dibalas dengan KDRT, nah ini tidak ada keberkahan. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan baik verbal maupun perbuatan, ya. Istri nasihatinya tapi dengan kasar, ya. Sang suami juga nasihati istrinya tapi dengan kasar, ini juga kekerasan, ya. Jadi yang dimaksud kekerasan sebetulnya dalam Islam bukan hanya pukulan. Bisa jadi pukulan itu bukan kekerasan, tapi dalam rangka mendidik. Tapi kalau sudah verbal, ya, ini bisa jadi, ya, ucapan lebih menyakitkan daripada, ya, perbuatan atau tamparan. Ya, tamparan bisa jadi lebih mendidik, ya, kalau memang tujuannya, ya, untuk mendidiknya, untuk mengingatkannya. Ya, kalau kemudian pertanyaan apa yang harus dilakukan sebagai istri kedua dan ketiga?
Ya tentunya berbahagia ya. Ya tentunya bersikap bijak, ya bisa merangkul semua yang ada, saling melengkapi. Ya suami pun tetap butuh bimbingan dari istri 1, 2, dan 3-nya agar tetap berlaku adil, jangan memanjakan sepihak saja, yang muda saja yang dimanjakan misalnya, menyampingkan yang sudah lebih dulu. Makanya pihak pertama seringkali merasa saya yang prihatin merintis dari awal sampai sukses, giliran menikmati suksesnya ambil kedua dan ketiga. Kamu mulai juga dari awal, ngontrak dulu ya. Jangan pakai mobil yang sudah dimiliki oleh suami, kamu pakai motor butut dulu, kayak saya dulu semuanya. Ya gak bisa kayak gitu ya. Jadi dalam rumah tangga yang kedua dan ketiga ini butuh kekuatan mental, kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan ya kesabaran dan lain-lainnya. Intinya harus orang yang kuat kedua belah pihaknya ya, suaminya maupun istrinya. Karena ini ibadah yang butuh kekuatan dari berbagai sisi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya juga tidak bisa mendalam karena memang baru satu masalahnya. Belum bisa menghayati sekali yang seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.